sebulan, Tarkam kan banyak. Dapat berapa? Jangan sebulan nih, gue cerita seminggu waktu gue ke Manokwari. Seminggu, gue pulang bawa duit 12 juta. Seminggu 12.000 tuh. Ya, halo Bola-Lovers, kembali lagi dalam segmen Futsal Talk, program yang bahas seluk-beluk tentang futsal di Indonesia. Dan kali ini gue udah kedatangan salah satu pemain futsal senior dari Jakarta nih, namanya Bang Uta atau Ilham Ramadhan Putra. Bang, halo, sehat Bang? Sehat, Oke, alhamdulillah. Gimana nih, apa kesibukannya nih sekarang nih? Ya gini-gini aja, Gini-gini cuman aja. sekedar fun Fun futsal aja ya, sambil nunggu liga nih. Nunggu kepastian. Nunggu kepastian juga kan. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Bang Uta nih, karena dia udah lama banget nih main futsal nih, dari mulai amatir sampai pro kan. Dia udah tau lah, udah berkecimpung di dalam dunia itu. Dulu awalnya tuh gimana Bang? Terjun ke futsal tuh? Waktu itu gue lulus SMA. Gue baru kenal futsal tuh pas setelah lulus SMA tahun 2007. Gue kuliah di Perbanas waktu itu. Gue lagi di kelas, terus teman-teman gue ngomongin latihan futsal di Perbanas. Akhirnya suatu hari gue ikut gitu. Di situ ternyata banyak pemain-pemain timnas kan di Perbanas kan yang masih aktif pada saat itu. Pelatihnya juga Bang Fenat sama Bang Robi. Di situ gue baru pertama kali kenal futsal lah. Gue aslinya dasarnya sepak bola. Nah, gue ikut latihan ya dari situ awalnya. Oke. Kenapa sih dulu lebih milih futsal daripada bola nih? Karena kan dulu bola lah yang lebih terkenal ya. Nah, sekarang juga kan. Kalau lu tanya cinta pertama gue sepak bola. Gue dasar gue dari kecil emang sepak bola lah, dari SSB. Terus ketika gue kuliah 2007 masuk di Perbanas, gue ikut di futsal. Ternyata gue suka juga. Gue mempelajari, mendalami ternyata gaya mainnya, dengan caranya, sistemnya, gue suka juga. Akhirnya dari saat itu hampir gue ninggalin sepak bola, gue total di futsal dari saat itu. Kenapa tuh ninggalin bola? Apa karena istilahnya mandek apa gimana tuh? Dulu waktu bola tuh apa sih, ikut SSB atau? Nah iya, waktu di bola kan gue udah sempet ajang-ajang resmi juga ada, cuman pakai usia kan. Oke. Nah ketika masuk di kuliah di 2007 gue futsal. Gue cepet beradaptasi, gue cepet mendalami, gue cepet bisa istilahnya gitu, walaupun belum pro waktu itu. Dan di futsal tuh balik lagi nih, ada something lah ya. Ada sesuatu lah ya. Ada sesuatu yang bikin gue tertarik gitu. Iya. Oke, terus waktu awal-awal Bang Uta nih terjun ke futsal nih, itu awalnya gimana sih? Kan latihan, terus apakah ikut kompetisi dulu, terus bagaimana sih waktu dulu itu futsalnya? Nah ya, gue berjalan waktu latihan nih, gue udah nemuin yang namanya Tarkam. Oke. Ya Tarkam dulu Sabtu Minggu lah. Itu di setiap Sabtu Minggu gue pasti main. Oh gitu. Dan itu dapat sesuatu yang besar lah menurut pada saat seneng itu. Ya, Sabtu Minggu ya. Ukuran seumur gue tuh pada saat itu besar lah. Wah seneng banget. Jadi karena itu juga, jadi gue makin wah gue di futsal aja deh, karena di bola kan Tarkamnya jarang kan. Jarang. Kalau di futsal waktu itu wah gila lagi kenceng-kenceng. Jarang, terus 11 orang lagi. 11 orang lagi kan, rame lagi kan. Kalau futsal kan 5 atau 10 orang satu tim udah lah ya. Futsal aman lah. Akhirnya gara-gara itu juga gue makin mencintai sama futsal gitu. Oke. Terus Tarkam itu kan salah satu pemanisnya futsal lah. Iya. Karena kompetisi Sabtu Minggu itu salah satu yang bikin anak-anak futsal pro zaman sekarang tuh jadi mentalnya istilahnya bertarung ya, fight ya. Nah itu Bang Uta tuh dulu lihat Tarkam tuh gimana sih? Kalau Tarkam tuh kita ada slogan yang siapa yang kerja keras dia yang menang lah. Karena di Tarkam itu hitungannya bukan gaji kan, per game kan. Bener. Terus kalau kita gugur kita nggak lanjut kan. Jadi bagaimana caranya kita harus menang gitu biar hitungan pertandingannya jalan terus. Istilah kata anak-anak mah meterannya jalan lah. Meterannya jalan ya, meteran udah kayak ini nih, taksi kan. Nah, awal-awal main Tarkam tuh gimana tuh? Maksudnya Sabtu Minggu kan capek nggak sih? Jadi Sabtu mungkin bisa di beda pertandingan, Minggu lagi beda turnamen lagi atau bagaimana waktu itu? Ini banyak nih, ini kalau kata-kata anak-anak zaman sekarang mah tektok lah. Tektok. Di Tarkam kita bisa ngambil 2-3 event dalam 2 hari gitu. Ya cuman ya kalau lu kuat, waktu umur gua masih segitu, masih baru-barunya di futsal kan, makanya gua paksain, akhirnya gua kuat lah. Gua juga di Tarkam banyak belajar juga, ternyata bukan hanya masalah duit juga, karena di Tarkam juga nggak semua pemain amatir, ada juga pemain-pemain timnas yang Tarkam. Di situ kita ambil ilmunya juga, karena kita main bareng dari satu tim jadi lawan ya. Jadi banyak keluarga lah dari Tarkam juga. Berarti Tarkam dulu baru pro ya?
Oh, Tarkam dulu lama Tarkam gua. dulu, lama ya? Kalau untuk ukuran gua telat gua di pro. Oh. Kalau untuk yang lettingan gua kayak Randy Satria, siapa Bayu, hitungannya jauh lebih duluan main pro daripada gua. Oh, oke oke. Gua terlalu Telat ya? terlalu sayang sama Tarkam. Terlalu dulu. menikmati Tarkam Iya. ya? Nah, ini terlalu menikmati Tarkam, memang dulu bayaran pertama pas main Tarkam tuh berapa sih? Kalau dari bayaran sih nggak terlalu besar, cuman kalau karena gua waktu itu Tarkam dapat klubnya yang bagus, dapat teman-teman yang bagus gitu kan. Jadi dapat bos bagus ya dapat gua bos ya? bagus lah, main bagus. Iya, Jadi iya, iya. lumayan gitu. Oke. Nah, pada saat itu kenapa gua nggak cepat ambil ke liga? Ini sedikit cerita nih. Untuk teman-teman jangan diambil yang buruknya ya. Jangan diambil yang buruk Ini ya. Karena pengalaman emang gua. Pengalaman anak muda lah ya. Ya, dulu ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruk, ciptakan yang baru. Iya iya iya. Ya, kenapa gue telat masuk di Liga Pro? Karena duit di Tarkam tuh cepat gitu. Oh. Terus iya, iya. duit di Liga Pro pada zaman itu belum sebesar apa yang gue dapetin di Tarkam, jauh. Iya, iya. Berarti kalau 3 Pro tuh bukan meteran ya, kilometer ya. Kalau meteran kan cepet ya berarti Iya. ya. Kalau Liga Pro tuh kita nunggu sebulan gaji dan harganya belum kayak sekarang. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya udah besar lah. Udah besar lah ya. Kalau udah. sekarang zaman dulu waktu gue baru-baru mulai ya nggak besar lah. Gue tahu yang pemain timnas pun nggak besar. Iya. Gue tahu Ingat nggak bang, waktu pertama kali Tarkam dibayar berapa? 100.000 100.000? Iya. Per main atau per game. Per game? Per game 100.000. Oh, itu 100.000 per game 2008, 2007. Gede banget ya? 2007, ya. Udah lumayan lah. Udah lumayan ya? Untuk ukuran amatir udah lumayan. Iya, iya. Gue dulu Tarkam cuma dibayar nasi padang. Jadi awalnya tuh 100.000 ya. Jadi waktu itu menikmati tuh ya? Wah, menikmati Ketagihan ya? Karena gue bisa ngambil 2 atau 3 event kan dalam 2 minggu itu. Bisa Iya. tektok Jakarta kan deket-deket nih, Iya, iya, pakai benar. motor. Terus dalam satu event gue bisa dapat 5 atau 6 pertandingan. Ya lu kaliin aja, apalagi kalau sampai gue juara ada bonus-bonus lah. Gila, 5. Itu setiap minggu loh, bukan nunggu sebulan. Iya, setiap minggu ya? Setiap minggu. Tiap minggu berarti ada aja dapat jajan ya? Wah, banyak. Bukan jajan lagi. Kalau buat untuk ukuran seumur gue pada saat itu banyak. Banyak banget ya? Iya. Oke, terus ada nggak sih bang yang diingat tuh momen-momen abang pas lagi Tarkam yang paling abang inget yang berkesan lah? Apakah terlalu jauhnya atau ini waktu itu ada kerusuhan kah atau bentrok Oh atau iya, gimana? waktu itu gue main 2000 berapa gue lupa ya. Waktu itu ada turnamen di ITC Pakubono kalau nggak salah, di atas. Gue main sama Rizka kebenaran Iya. klub dari keluarga gue juga kan. Rizka Jakarta Utara ya? Iya, pada saat itu gue masih junior. Gue main sama senior, ada pemain-pemain timnas kayak Bang Jai, Bang Jelani, Bang Sayan, Bang Denny Handoyo. Iya, iya. Pada saat itu waktu itu ada senior gue juga, Iwan Pendo, Hairul Horela. Ya, Bang Iwan. Ya senior gue tuh dari utara. Gue main di Pakubono bulan puasa waktu itu. Bulan puasa siang-siang atau sore-sore? Bulan puasa malam-malam. Oh, malam. Kita abis tarawih. Ramadan Cup lah ya, Ramadan Pak, ya. Cup ya. Turnamen lawannya tuan rumah. Lawannya tuan rumah, ada kejadian keributan sedikit di situ antara Iwan Pendo sama pemain mana gitu, tuan rumah. Akhirnya jadi ribut besar di situ. Dari lapangan, untuk keluar lapangan, gue sampai dikawal polisi, hampirlah 100 polisi. Dan gue nggak naik mobil tim ya, nggak naik mobil manajemen. Dari lapangan ke kantor polisi, gue naik mobil polisi. Satu peleton ya berarti Wah, itu udah dikepung habis-habisan. Itu udah parah lah. Itu keributan paling besar lah gue rasa. Lawannya Akamsi ya? Akamsi. Akamsi. Jadi emang waktu itu Tarkam sampai segitunya ya? Oh parah dulu. Dulu karena Tarkam kan itu siapa yang menang dia bakal dapat duit kan. Bener, Karena bener. kalau kalah kan gugur kan. Iya. Makanya orang di situ ngotot keras. Ya normal lah begitu. Normal ya? Jadi menang jadi ular, kalah jadi kodok. Jadi kodok. Dulu slogannya begitu. Jangan sampai jadi kodok nih. Jangan sampai jadi kodok. Kalau kodok cuma loncat aja. Kalau ular kan manjang. Mempengaruhi penghasilan. Bener, mengalami penghasilan tuh. Nah, terus paling jauh main Tarkam kemana? Ke Manokwari. Jauh banget, Manokwari itu ya? Jauh banget bro, gua ke Vietnam cuma 4-5 jam, ke Singapura cuma 2 jam, ke Indonesia, ke Manokwari 6 jam gua naik pesawat. 6 jam. Jadi Bang Utani kalau pro-nya pernah main di Pinky Boys, pernah main di Famos. Di Famos pernah ikut di AFC Club ya? AFC tahun Club. 2017. Nah, itu mungkin nggak terlalu jauh ya? Oh, nggak terlalu yang jauh Manokwari berarti ya? Manokwari 6 jam penerbangan. Tapi seru tuh waktu itu. Tapi sesuai sih sama apa yang gua dapetin. Apa yang seru. dapat ya? Berarti jauh sesuai ya sama meterannya. Sesuai banget, Sesuai parah. sama meterannya. Oke, terus sekarang kan nih udah jadi pemain pro nih. Iya. Nah, itu harga Tarkaman berarti beda dong ya? Oh beda. Bener ya? Nah itu sih maksudnya kalau kita di pro, kita balik ke Tarkam, tanpa kita nego pun pasti manajemen bos Tarkamnya itu menghargai lah. Udah tahu. Udah tahu lah apa yang oke. berapa yang harus dia kasih ke kita gitu, tanpa kita harus ngomongin.
Biasanya sih begitu. Biasanya gitu. Oke. Ini kan Bang Uta kan tergolong telat ya masuk Tarkam. Masuk pro ya? Telat banget. Telat. Kalau nggak salah 2015. 2015. Waktu sama Pinky Boys. Iya, Bener jadi kan? sedikit cerita nih, Cal. 2015 pertama gua liga. Cuman 2009 gua pernah seleksi Pelindo, gua akhirnya seleksi di PLN sampai ikut Trofeo di Bandung. Waktu itu pelatihnya Andri Rawan sama Coach Justin. Iya. Gua udah sempat ikut 2009 sampai di tahap negosiasi. Udah sampai tinggal teken doang. Cuman akhirnya ada sesuatu yang nggak bisa, akhirnya gue mundurin diri. Pada saat itu gue baru bareng sama senior gue Iwan Pendo sama Hairul. Akhirnya dia main tuh di PLN. Dia yang main untuk pertama kali dan langsung juara. PLN 2009 final. Nyesel nggak tuh? Agak nyesel. Agak nyesel ya? Kalau dipikirin sekarang ya. Tapi pada saat itu gue nggak pikir nyesel karena harga gue yang ditawarin dari PLN nggak sebegitu. Nggak besar. sebanding dengan harga Tarkam. Harga Tarkam gue sebulan yang gue dapetin. Oke. Waktu kenceng-kencengnya sebulan Tarkam banyak. Dapat berapa? Untuk Jakarta ya? Pokoknya waktu Bang Uta lagi kenceng-kencengnya lah, tiap minggu ada Tarkaman, itu kira-kira dapat berapa sebulan? Ingat nggak? Jangan sebulan nih, gue cerita seminggu waktu gue ke Manokwari. Seminggu, gue pulang bawa duit 12 juta. Seminggu. 12.000 tuh. Udah bisa DP motor tuh itu. Pulang dari Manokwari, gue stay sehari, gue berangkat lagi ke Samarinda. Itu gue pulang bawa duit sekitar seminggu lagi 10 jutaan. Untuk Gila. Itu Tarkam aja ya. Tarkam. Dari Manokwari ke Samarinda ini udah kelas Tarkamnya antar provinsi nih. Kalau untuk Kalimantan kayaknya udah semua gue datang. Oh, udah semua ya? Udah. Karena dulu emang ramenya tuh Tarkam di Kalimantan, Cal. Kalimantan. Iya. Jadi bos-bos Kalimantan sering datangin pemain-pemain dari Jawa lah, dari Jakarta lah. Oh, jadi di Kalimantan tuh lumayan ya maksudnya? Wah, untuk harga Tarkam lumayan lah. Kalau di Manokwari besar, cuma Iya. Jarang. Kalau di Kalimantan sering. Cuman harga tinggi juga. Harga tinggi. Iya. Oh, jadi ada ininya ya, ada patokan harganya. Jakarta Ada. berapa, Bandung berapa gitu Iya, ya? karena kan jauh kan. Jauh, benar. Kalau untuk Jakarta yang Sabtu Minggu ya kita Tipis-tipis mah nggak tipis-tipis apa-apa lah ya. Itu hitung-hitungan ini uang jajan aja Uang itu. jajan aja tiap Iya. minggu ya. Oh, jadi kalau yang serius tuh berarti cari Kalimantan gitu ya. Samarinda Dulu gitu. 2009 2010 gua hampir jarang lah di Jakarta. Hampir jarang. Kalimantan terus. Hampir nggak pernah pulang ya? Iya. Hampir nggak pernah pulang tuh. Itu yang bikin gua telat. Kenapa gua telat masuk di liga itu? Gua terlalu terlena sama itu. Menikmati Tarkam. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini jangan diambil yang buruknya, Iya. diambil yang baiknya aja gitu. Oh, jadi itulah yang membuat Bang Uta telat. Telat. Oke, jadi 2015 kenapa waktu itu ke pro? Nah gini, waktu itu gua sebelum pro gua sempet ikut AUG, Asian University Games. Oh, iya. Itu 2013 atau 2014 Di Palembang ya? Iya di Palembang, tuan Palembang. rumah. Kita runner up kalah sama Thailand. Waktu itu manajernya tuh Om Sadat. Om Sadat. Dari Antam. Antam. Nah, gua ada deket lah, ada ikatan batin sama dia juga. Pulang dari situ, gue dipanggil seleksi buat PON 2016, tapi ini seleksinya ini 2015 atau 2014 gitu, lupa 2015 ya? Seleksi di VD Arena, pelatihnya waktu itu Bang Kocoy sama Bang Ade Lesmana. Oh, PON DKI? Iya, PON. Gue seleksi 3 hari, gue dinyatakan masuk di situ. Tapi ternyata dengan berjalannya hari, regulasinya berubah. PON-nya pakai umur, dan umur gue udah nggak mencukupi gitu. Oh, udah nggak mencukupi. Yang PON 2016 itu, udah nggak mencukupi, akhirnya gue main Livuma tuh. Bang Kocoy datang sama Bang Ade ke Ciracas, ngejelasin kalau PON-nya nih pakai regulasi, Iya. kita maaf nggak bisa gabung karena umurnya udah lewat gitu. Akhirnya Akhirnya dia nawarin gue untuk di PLN, tapi kita tetap pakai UTA untuk di Liga. Dia mau kontrak buat di PLN, 2015 tuh. Buat di PLN? Iya, buat 2015. Udah. Gue cuma jawab iya, cuman belum ada hitam di atas putih. Oh iya coach, insya Allah saya siap. Karena gue udah, pada saat itu Liga kalau 2015 udah dipegang Pak Haritano kalau nggak salah. Pak Haritano ya. Itu tawaran harganya juga udah Futsal lumayan. Super League ya waktu itu. Iya, udah lumayan lah. Yang ditawarin sama manajemen PLN udah lumayan. Nah, berjalan waktu sebelum sampai gue tanda tangan, karena gue ada ikatan batin sama Om Sadat, gue dulu sering main ke tempatnya sana sama Reza Yamani. Kemes ya? Iya, kemes lah. Kemes. Ngomong-ngobrol, ternyata Om Sadat ada merger sama Pinky Boys. Dia cerita dan gue di situ ungkapin gue udah dapet tawaran dari PLN, tapi Om Sadat bilang ya kalau bisa gabung sama Iya, kita kalau aja bisa karena terus gue ada ikatan batin kan. Iya. Terus kenapa gue ambil juga akhirnya gue ambil Pinky Boys karena gue masih ada sifat kedaerahan yang Pinky Boys kampung gue. Oh, Bang Uta nih berarti ada keturunan Makassar Bugis gitu Makassar, ya? orang tua asli Makassar. Orang Cuman tua gue asli besar di Jakarta. Oke.
Ya, nih Bang, masuk ke tahun 2020 nih emang tahun serba sulit lah ya, karena ada pandemi juga kan, COVID. Nah, gimana iklim pertarkaman kita di 2020 ini Bang? Oh parah bro, semenjak Liga di banned hampir nggak ada sama sekali. Gue sempat ada tarkam sih kemarin di mana di Kalimalang, baru-baru lah sebulan lalu. Cuman lagi berjalan tarkam digerebek. Oh gitu? Karena ini nggak bisa kan, iya, karena nggak bisa, olahraga indoor belum bisa Iya, pada saat itu, benar. yang outdoor aja yang boleh. Oke. Dibubarin. Cuman kalau Bang Uta lihat nih dari Bang Uta awal 2008 2009 terus tarkaman ke yang zamannya Haritano nih apa yang di Federasi Futsal itu gimana Bang? Perkembangan tarkaman itu sendiri Bang? Kalau dulu waktu zamannya tarkam hampir bukannya kita ini ya, hampir kelihatan gitu siapa yang bakal final, siapa yang bakal juara, hampir kelihatan. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang anak-anak SMA udah pada jago-jago sekarang main futsal. Udah tahu-tahu, ini jago juga Iya, ya. udah, Gitu ya. itu sih dampak positifnya mungkin buat futsal Indonesia, udah banyak pelatih, udah banyak yang diterapin di usia dini, makanya mereka udah pada matang-matang lah main futsalnya. Jadi sebenarnya ada tarkaman ini salah satu cara untuk memajukan futsal Indonesia karena banyak pemain yang muncul, Iya, nggak Bang? banyak lah. Hampir semua. Kalau di sepak bola ada satu sosok Bambang Pamungkas, dia bilang dia nggak pernah tarkam. Coba tunjukin ke gua pemain timnas futsal Indonesia yang nggak pernah tarkam, hampir nggak ada. Semuanya pernah tarkam. Semuanya pasti berasal dari tarkam. Iya. Apa sih Bang yang progres individu yang lu dapat dari tarkam tuh? Apa sih yang lu pelajari dari tarkam-tarkam ini sih Bang? Yang pasti mental pertandingan ya, karena kalau kita teori terus, prakteknya enggak, ya sama aja bohong. Ya kita udah tahu teorinya, karena tarkam kan kayak atmosfer pertandingannya selalu dapat gitu. Itu sih kalau positifnya dari tarkam sih itu kalau gue lihat. Jadi mental pertandingan kita udah terlalu terbiasa lah. Yang namanya down, deman panggung udah hampir nggak ada itu kalau di dunia tarkam. Iya, yang penting apa? Tapi negatifnya kita ada tujuannya, maksudnya Duit. itu ada profesionalnya juga sih, profesionalitasnya ya. Negatifnya kadang kita Negatifnya kadang memakai berbagai cara gimana caranya supaya menang. Oh, itu makanya terjadinya iya, keras, iya, kontak benar, fisik. Itu yang jeleknya jangan ditiru. yang jangan ditirunya Iya. itu tuh ya. Mudah-mudahan sih tahun-tahun ini udah berubah lah. Yang penting sportivitas lah ya. Sportivitas harus tetap dijaga. Tapi Bang Uta tuh pernah tuh kalah nih dijanjiin ini terus kalah gitu. Nyesek banget ya, bagaimana sih? Parah, sering ya? sering banget. Kalau lu menang lawan ini bonusnya segini, yang jauh tinggi sekali tuh harga uangnya. Cuman pada saat itu gua nggak dapet ya karena gua udah berusaha, tapi kan rezeki kan tetap kita kembalikan ke Allah kan. Ya ada rasa-rasa kecewa gitu. Jadi gue pernah kecewa ngerasain pertandingan di Tarkam, di Liga gue udah rasain sih. Udah ya. Jadi itu belajar menerima ya. Belajar menerima. Iya sih. Belajar Menerima kekalahan bagian ya. dari fair play lah. Bagian dari fair play, benar-benar. Nah ini buat ada nggak sih Bang Uta nih tips buat pemain-pemain, mungkin pemain Tarkam lah yang sekarang lagi sepi kerjaan, atau bagaimana pemain Tarkam nih untuk menjalani karir, atau ya udah lu Tarkam dulu aja tapi ntar jangan lupa pro atau gimana Bang? Tipsnya Bang? Kalau tips dari gue ya, bukannya gue menggurui nih. Iya, ini iya. saran Dari aja, pengalaman, saran dari pengalaman ya. Kalau yang udah di dunia Tarkam udah ngerasa udah bisa, udah tahu lah tentang dunia futsal, mencukupilah. Jangan terlalu terlena di dunia Tarkam karena futsal Indonesia udah semakin kesini semakin jelas gitu. Untuk income kita pribadi juga udah semakin lumayan. Jadi kalau memang yang mau hidup di futsal total lah, biar lu dapetnya juga total gitu. Total juga. Jangan ikutin gua waktu gua nih telat. Gua 2015 baru main liga. Teman-teman gua yang seletinganku 2010 udah pada main liga. Udah telat 5 tahun jauh gitu. Oke. Perlu nggak sih Bang pemain futsal awal-awal karir, maksudnya pemain futsal tuh pemula atau yang baru masuk di futsal itu untuk main di Tarkam menurut lu? Itu yang tadi kita bilang, ya kalau untuk ngelatih mentalnya bagus sih di Tarkam. Cuman kan di Tarkam juga nggak semata-mata lu bisa Tarkam, lu laku di Tarkam, lu kan harus istilahnya lu harus bisa juga lah main futsal. Lu harus tahu, lu tahu apa sistemnya, lu tahu tekniknya. Bukan semata-mata, gue pengen Tarkam nih, gue bisa futsal, nggak bisa. Tarkam juga kan, bos juga pengennya menang. Benar. Makanya lu kelihatan bagus, di Liga Mahasiswa kan tuh banyak yang nonton tuh. Biasanya kalau di futsal kan nggak terlalu besar nih dunia, dari mulut ke mulut, oh dia bagus tuh. Kita sering diajak lah begitu. Oke, ini gue cuma mau tahu nih, ini terakhir nih.
Bang Uta nih kalau misalnya gue bos futsal nih, Iya. gue mau pakai, misalnya gue mau masukin Bang Uta dalam tim nih, gue bayar berapa nih per game sekarang? Gila. Baru kali ini nih, masa rahasia dapur gue bongkar. Ya, siapa tahu kan gitu, kita tahu. Kalau misalnya manggil Bang Uta kan tinggal calling DM, Ini Ical bos Tarkam atau bos Liga nih? bos Tarkam boleh lah, bos Tarkam. Buat main Sabtu Minggu aja. Buat Sabtu Minggu, misalnya nih, gue bos Tarkam mau main Sabtu Minggu aja nih Bang Uta. Ical di Jakarta kan domisilinya kan? Iya bener. Ya kalau untuk normalnya sih biasanya ya. Normalnya waktu itu gua kalau untuk sintetis ini ya biasanya 500 Cal. Oh gitu. Cuman kalau lagi masa-masa begini ya, nggak apa-apa gua ambil lah. Ya, ambil aja lah ya. Oh jadi ada ininya ya, ada kalau dari apa penentuan harga tuh ada dari mau main di mana, Oh, mau iya. lapangan apa, Iya, jelas. mau berapa kali berapa itu ada ini ya. Kalau eventnya kayak event My Futsal, yang event semi nasional Iya. gitu. Terus event-event- lapangannya apa gitu, Lapangannya gitu. internasional gitu, standar. Ya nggak mungkin segitu juga, Cal. Oh, oke. Itu manajemen pasti udah ngerti lah. Oh, udah ngerti ya. Tapi kalau untuk sintetis yang kecil-kecil, Iya, yang iya, Sabtu iya. Minggu ya segitu lah, Oh, standar. oke. Jadi buat lo yang mau datangin Bang Uta nih, boleh lah. Kebongkar gua nih. Siapin dana segitu tuh. Siapa tahu kan tim menang kan. Oke Bang, ini menarik banget ya kita obrolannya nih. Jadi Parah. kita yang pemain futsal tahu tuh istilah-istilah dalam Tarkam dan bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari Tarkam ya. Jadi nggak cuma negatifnya aja, nggak cuma berantem-berantemnya aja, tapi bagaimana mental kita bisa terbangun ya Bang ya. Balik kepada individunya Balik sih. kepada individunya. Ambil yang positifnya aja. Bagaimana kita belajar dari sebuah profesi ya, Pengalaman lah. pengalaman Tarkam itu ya. Oke Bang, ini seru juga nih sharing pengalaman Bang Uta nih. Terima kasih. Terima kasih banyak banget nih kita bisa tahu seluk-beluk tentang Tarkam dan futsal Tarkam ya. Jangan lupa nih like, komen dan subscribe di YouTube channel Bola Love. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Gue Ical, salam futsal Indonesia. Sip, aduh. Alhamdulillah.